Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim PW dan selamat bergabung buat saudara-saudara yang ada di online. Puji Tuhan, terima kasih pagi yang mendung, pagi yang hujan, tetapi kita bisa berkumpul dan memuliakan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Nah, sebelum kita memulai firman, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yaitu pertama, kita akan mengakhiri ibadah jam 8.30 pagi, ini yang terakhir. Dan mulai minggu depan, kita juga tidak ibadah jam 10.30, tapi kita ibadah jam 10. Supaya lihat saudara, banyak bangku-bangku kosong dan kita gabungkan yang ibadah jam 8.30, yang jam 10.30 menjadi jam 10 pagi. Dan supaya kita kelihatan lebih warm, lebih enak. Dan kasihan para pelayan Tuhan yang datang pagi-pagi jam 7:30, jam 8 mereka sudah siap di sini. Apalagi dari rumah mereka bangun jam 6. Bukannya mubazir, saya percaya tidak ada yang sia-sia. Tetapi tidak efektif. Ya, daripada kita ibadah 2 kali tetap bangkunya semua kosong-kosong. Lebih baik kita ibadah sekali dan dengan suasana yang lebih indah, suasana yang lebih hangat, lebih kompak, tetapi tetap masih ada di dalam norma-norma yang baru yang tidak melanggar aturan pemerintah dengan jarak dan norma kesehatan yang baru. Jadi lebih baik saya umumkan kepada saudara yang di rumah dimanapun jam 10 pagi mulai minggu depan. Bukan jam 10.30 dan kembali juga kita akan melakukan persiapan perjamuan kudus seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menghimbau kepada kita karena minggu depan kita akan masuk ulang tahun gereja yang ke-24. Rox ini akan merayakan ulang tahun yang ke-24 dan bulan Agustus tanggal 23. Jadi tolong bantu doa kami supaya kami bisa membuat acara yang menarik, indah dan khususnya memberkati kita semuanya dalam suasana COVID yang seperti ini. Karena untuk pesta berkumpul jadi satu seperti biasa juga tidak mungkin karena jumlahnya terlalu banyak. Karena pemerintah hanya menganjurkan maksimal itu 100 dalam satu ruangan. Sementara kalau kita ulang tahun bisa mencapai lebih daripada 150, bisa 170 dan itu melanggar aturan. Apalagi untuk makan dan lain sebagainya itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kami sudah menyusun panitia kecil untuk membuat format dan kita sedang menyusun persiapan-persiapan. Ini untuk supaya bisa jadi berkat. Tolong bantu doa, itu pengumuman yang penting, 2 hal ini tolong diingat. Nah sekarang siap. Fasten your seat belt, kita akan mulai belajar firman. Nah itu jamnya udah nakalan, udah kemakan 5 menit ya. Ya oke, gak apa-apa. Nah hari ini kita akan belajar tentang tema yang baru yang Tuhan kasih di dalam hati saya. Yang sebetulnya tema ini akan menjadi tema yang tidak pernah out of date. Tema yang akan selalu up to date. Tetapi yang sering digampangkan dan yang sering dilewatkan begitu saja. Nah saya percaya setiap kita udah pernah mendengar nama istilah spiritual warfare atau peperangan rohani. Saya tidak akan membahas tentang peperangan rohani, tetapi saya akan membahas yang lebih spesifik, lebih tajam daripada peperangan rohani. Karena peperangan rohani itu skopnya besar sekali. Mengusir setan itu peperangan rohani. Berdoa bagi orang sakit itu juga peperangan rohani. Dan dalam segala hal banyak kita peperangan rohani. Nah seringkali juga peperangan rohani adalah pelayanan kelepasan, doa-doa yang mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi kita jarang sekali berpikir bahwa peperangan rohani yang paling intens, yang paling krusial, yang terjadi tidak hanya moment by moment, tetapi terjadi sepanjang sejarah kehidupanmu, mulai kita lahir baru sampai kita mati atau sampai kita rapture ketemu Tuhan, maka peperangan rohani ini tidak akan pernah berhenti. Apakah peperangan rohani itu? Peperangan antara manusia lama dengan manusia baru. Sehingga saya membagi judul khotbah saya hari ini adalah The Old Man and the New Man. Dan ini
cukup panjang karena tidak bisa selesai dalam sekali, sehingga saya akan bagi menjadi 2 seri. Dan hari ini kita akan belajar seri pertama, lalu minggu depan awal Agustus kita akan masuk seri kedua. Ya, itu yang saya bisa katakan. Nah, sekarang seperti saya katakan tadi, fasten your seat belt. Saudara yang di rumah ambil Alkitabmu, kita masuk di dalam tema kita, The Old Man and the New Man. Kita terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yuk kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata dalam 2 Korintus 5:17 ini, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tolong perhatikan, yang lama, old thing are past, the new thing are come. Nah, kita khususnya orang-orang Pantekosta, orang-orang karismatik, sering berpikir bahwa sekali kita lahir baru, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita selamanya sudah lahir baru dan kita tidak perlu berbuat apa-apa. Dan banyak pendeta, banyak gereja yang mentargetkan tujuan hidup kita, jemaatnya, hanya sampai kepada pertobatan dan baptisan air. Lalu setelah itu lepas. Mereka diajar sebelum baptisan, mereka diajar sebelum lahir baru disebut katekisasi. Nah setelah itu mereka diajar, setelah itu mereka dibaptis. Setelah dibaptis pendeta bilang, gereja bilang selesai tugasku. Iya apa ya? Untuk dibaptis mereka diajar sampai bisa 1 tahun katekisasi. Setengah tahun, saya nggak tahu berapa lama. Tetapi setelah dibaptis mereka lepas. Nah menurut saya ini adalah keliru. Kenapa? Kekeliruannya, peperangan yang paling intensif, peperangan yang paling seru, seram, tegang, dan mendebarkan bukan cuma peperangan pada waktu sebelum dibaptis. Tetapi setelah dibaptis, Paulus berkata siapa yang di dalam Kristus, ciptaan baru. Nah kita sering berpikir karena ciptaan baru punya Kristus, bim salah bim, abrakadabra. Blok kita semua menang terus. Sehingga pada waktu kita jatuh, pada waktu kita salah, pada waktu kita terpleset, pada waktu kita salah buat keputusan, pada waktu kita melakukan dosa, kita menjadi frustrasi. Sepertinya Kristus gagal di dalam diri kita. Tidak demikian. Yang lama sudah berlalu, tetapi belum mati total. Saudara perhatikan. Roh tidak bisa mati. Roh itu tidak bergender dan tidak punya kadaluarsa. Setan roh, malaikat roh, Tuhan roh. Jadi roh tidak bisa mati. Kehidupan lama kita yang bersifat roh ada di dalam diri kita dan tidak bisa mati. Perhatikan ini. Bisa dia pedam, bisa diredam, bisa dibuat tidak berdaya, tetapi dibunuh tidak bisa. Itu sebabnya old man ini akan ada terus. Tidak akan old man ini mati. Banyak anak-anak Tuhan kekeliruannya di sini. Mereka pikir sekali tengking, selesai. Usir setan, usir manusia lama, usir kehidupan lama, selesai. Dalam Tuhan semuanya serba baru, gak mungkin lagi jatuh. No. Manusia lama sudah berlalu tetapi belum sepenuhnya binasa. Masih hidup dan bisa bangkit lagi untuk mengganggu kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus yang sedang kita jalani sekarang. Tadi pagi saya berkata kepada jemaat yang pagi, saya seringkali merasa kasihan kepada setan. Kenapa? Karena setan sering dikambing hitamkan. Kalau kita jatuh dalam dosa, setan. Kalau kita buat salah keputusan, setan. Kalau kita tergoda oleh judi, oleh pornografi, setan. Semuanya setan. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa memang sumber segala sesuatu kejahatan itu setan. Bukan selim, kasih tahu sebelahnya. Ya, bukan selim. Tetapi
Dengar saya baik-baik. Setan, waktu kita hidup di dalam Tuhan, roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dia sudah dibelenggu. Dia sudah tidak bekerja. Yang bekerja adalah hasil karya setan yang mendidik kita sekian puluh tahun sebelum kita bertobat. Are you with me? Sudah nangkap gak maksud saya? Ada yang sudah bertobat 20 tahun? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan ragu-ragu. Oke. 30 tahun? Gak ada. 40 tahun? Gak ada. Saya 60 tahun bertobat. Kenapa saya bilang 60 tahun? Dari dalam kandungan saya sudah Kristen. Dari dalam kandungan saya sudah menjadi anak Tuhan. Papi mami saya sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu dikandung saya sudah dikuduskan, sudah jadi anak Tuhan. Tapi bukan berarti waktu saya dikandung di dalam Tuhan, saya lahir, saya tanpa dosa. Ada banyak prinsip yang berkata bahwa waktu baby di dalam kandungan dan baby baru lahir, itu tidak berdosa. Very wrong. Sangat salah. Kenapa saya katakan sangat salah? Baby memang tidak berdosa karena perbuatannya sendiri. Dia belum berbuat dosa. Karena dia belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi lupa satu hal. Kita lupa satu hal bahwa baby yang dikandung oleh kita mempunyai keturunan dari kita. Keturunan dari engkong, emak, kakek, kongco. Keturunan dari Adam yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Rom 3:23 berkata bahwa tidak ada manusia yang benar, semua sudah jatuh jauh dari kemuliaan Allah. Jadi adalah pendapat yang salah kalau saudara berkata bahwa baby tidak berdosa. Baby pun sudah berdosa. Nah, sejak kita lahir sampai kita lahir baru, yaitu terima Yesus Tuhan, yang mendidik kita siapa? Dunia. Di dalamnya adalah campur tangan setan, iblis, betul. Campur tangan musuh, betul. Tetapi juga campur tangan budaya, campur tangan pendidikan, campur tangan filosofi, campur tangan apa lagi? TV, buku, suku, bangsa sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Are you with me? Jadi itu yang harus kita perangi pada waktu kita ada di dalam Tuhan. Inilah yang saya kenal, yang saya sebut dengan pergumulan hidup yang harus kita hadapi sampai kematian fisik. Next slide. Statement ini yang saya buat, semua orang percaya atau anak Tuhan yang lahir baru pasti mengalami pergumulan hidup. Dan Alkitab juga menyebutnya dengan kehidupan yang menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Kalau hidup rohani kita, kehidupan benar kita, sekali dibaptis, bertobat, keluar, terus kita benar, buat apa Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib sebulan sekali. Amin. Berapa? Setiap hari. Listen carefully. Pergumulan kita bukan sekali-sekali. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Pergumulan kita setiap hari. Inilah peperangan yang jarang kita lihat. Bahwa sering jadi anak Tuhan. Eng-eng, abrakadabra. Dalam nama Yesus. Buat, menang. Tengking setan. Tengking ini, tengking itu dan lain sebagainya. Yes, you can. Tetapi ada peperangan yang intens. Yang tidak bisa tengkang-tengking. Tetapi harus kita hadapi setiap hari. Dan dengar baik-baik, saya tidak melemahkan Anda. Sometimes we lose, sometimes we win. Hello? So losing and win adalah hal yang biasa. Itu sebabnya dalam pergumulan kita hidup setiap hari, semua anak Tuhan butuh kasih karunia Tuhan, butuh pertolongan Tuhan untuk menghadapi manusia lama. Dan manusia baru kita semakin hari semakin kuat. Are you with me? Semua terletak di sini.
Firman kita dengar masuk di sini, turun ke sini. Budaya, berita yang kita dengar masuk sini, dipikir di sini, turun juga kemari. Jadi peperangannya tuh di sini. Ya, peperangannya intens. Nah, untuk itu sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk dalam seperti Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Kenapa? Karena aku selalu bergumul dengan kehidupan lamaku. Paulus yang begitu hebat, begitu dahsyat, masih bisa berkata seperti itu. Apalagi Samuel Yusuf. Nah, untuk memudahkan, saya sedang menyusun saya sudah menyusun pelajaran ini. Saya memberikan Anda 6 contoh kehidupan dari para patriark. Tahu patriark? Patriark adalah bapak-bapak rohani kita yang hidupnya menjadi contoh, menjadi teladan. Tetapi mereka juga jatuh bangun dalam pergumulan manusia lama dan manusia baru mereka. Singkat, kita masuk yang pertama. Siapa contoh yang pertama? Kita buka di dalam slide nomor 4. Abram menjadi Abraham. Abram adalah the old man. Abram, tidak ada hanya. Kejadian 12 ayat 1, pertobatan Abram dan diberi visi. Kejadian 12 Tuhan berkata kepada Abram, Abram, akulah Tuhan, akulah Allah, keluar dari lingkunganmu dan pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Dan Abram menurut dan Tuhan berjanji apa? Aku akan memberikan kepadamu tanah di mana kamu injak, tanah yang kamu tempati akan menjadi warisanmu dan kamu akan aku berikan keturunan yang banyak. Itu janji Tuhan. Jadi waktu Abram bertobat keluar dari kampung halamannya, dibuat rohnya yang baru dan hidup di dalam tempat yang baru. Saudara perhatikan, Tuhan memberikan dia visi sama dengan kita. Pada waktu kita lahir baru, kita diberikan visi, purpose, dan destiny. Yang mengerti katakan amin. Walaupun kadang visi, purpose, dan destiny kita belum sejelas seperti Abram. Abram sudah sangat jelas. Pertobatan Abraham dan diberi visi. Lalu beranjak. Kejadian 15. Kejadian 15 dikatakan covenant dengan binatang. Kejadian 15 Tuhan berjanji kepada Abram. Abram, aku berjanji dengan kamu. Sembelih lembu, domba, dan burung menjadi 2. Dan aku jalan di tengahnya. Itu namanya covenant. Covenant adalah perjanjian dua pihak yang dimateraikan dengan darah dan darah binatang. Dan dalam perjanjian itu Tuhan yang berjalan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham mengulangi sekali lagi visi dan purpose dan destiny Abraham. Kejadian 16, lahirlah Ismail. Kejadian 16, Abraham berumur 86 tahun. Kejadian 12, Abram berumur 75 tahun. Saudara perhatikan, 75 sampai ke 86 berapa tahun? 11 tahun. Abram menunggu janji Tuhan, lahirnya seorang anak perjanjian 16 tahun. Tidak lahir. Sampai akhirnya lahirlah Ismail dalam Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat yang terakhir, Ismail lahir. Lalu sekarang next slide-nya, Kejadian 17 ayat 1 sampai 10. Yuk kita baca. Sampai sini Anda ngikuti saya? Sampai sini ngikuti? Oke. Yuk kita baca. Ayat 1, 2, 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Stop, saya mau bahas sedikit. Saya katakan tadi dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang terakhir, Adam berumur 60 tahun waktu lahirnya Ismail. Sekarang Kejadian pasal 17 ayat 1, terpisah cuma 1 ayat. Tetapi jaraknya berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Betul nggak? 99 kurang 86, 13 tahun kan? Jelas, saudara jelas 13 tahun. Shirley, kalau Shirley musuhan sama Frankie 13 tahun gak ngomong.
Kira-kira Frankie gimana? Kenapa? Kurus. Itu dampak positif. Lihat. Abram itu intim dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Dan saya percaya walaupun Alkitab tidak menulis. Selama 13 tahun dari Kejadian pasal 16 ayat terakhir sampai Kejadian 17 ayat 1. Abram tetap mempersembahkan korban. Abram tetap jalan dalam rencana Tuhan. Tetapi dia melahirkan Ismail. Ini loh yang saya katakan. Seringkali kita hidup ibadah dengan benar. Tetapi melahirkan bukan buah yang Tuhan mau, tetapi melahirkan buah manusia lama. Dan begitu Tuhan, istilah bahasa Jawa saya siwa, tahu siwa? Mbohora karu. Siwa itu artinya berdiam diri, tidak ngomong, keep silent 13 tahun. Coba Jenny, kalau Paul tidak nyapa kamu 13 tahun gimana? Waduh. Menetehen. Dan lihat begitu Tuhan ngomong, apa yang Tuhan bicarakan kepada dia? Kata Abraham, ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Coba saudara pikir. Coba tempatkan dirimu di dalam sepatu Abraham. Dan pada waktu 13 tahun sunyi senyap Tuhan. Lalu tiba-tiba setelah 13 tahun Tuhan ngomong. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya apa? Selama ini bercela. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, selama 13 tahun, Abram setia. Abram kasih perpuluhan. Abram hidup dalam kebenaran. Tetapi melahirkan Ismail adalah kecelaan di hadapan Tuhan. Kita bisa sangat-sangat gigih di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam obligasi tugas kepada Tuhan. Tetapi itu hasil daripada manusia lama kita. Bukan hasil daripada manusia baru kita. Apa yang kita buat karena berdasarkan keharusan. Apa yang kita buat karena berdasarkan hukum Taurat. Apa yang kita buat untuk menyukakan Tuhan supaya kita diberkati. Supaya Tuhan tambah sayang kepada kita. Ini adalah manusia lama. Karena manusia lama working something to gaining something. Are you with me? Saudara lihat Tuhan marah sama Abram. Kamu kira aku berjanji dan aku tidak bisa menepati sehingga kamu menolong aku melahirkan seorang anak yang aku janjikan dengan caramu. Betul nggak? Hey, look at me. Abraham tidak dosa dengan blatantly berontak kepada Tuhan. Tidak. Abraham tidak berkata, Tuhan sudah nggak ada, aku kecewa. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, mendengar omongan istrinya. Hey, sudah 16 tahun nih, udah 15 tahun nih kita. Belum punya anak, Tuhan janji. Ayo kita bantu Tuhan. Gak begitu apa Sarah ngomong. Tapi aku punya cara nih. Kamu kan ambil Hagar, ini cantik, ini montok, ini hebat. Ini punya anak sama Hagar, nanti anak itu kita angkat anak kita. Itu bukankah itu solusi? Baik gak solusinya? Baik dalam pikiran manusia, dengar. Secara pikiran manusia itu amat sangat baik. Satu, kedua, Sarah memberikan solusi bahwa Hagar itu bukan dosa. Karena pada waktu itu seorang suami, apalagi yang kaya raya seperti Abraham, kepala suku dan lain sebagainya, punya istri 4-5 itu gak masalah. Dan turun kepada Yakub punya istri berapa? 4. Enggak dosa. Dan Tuhan akui anak-anak budak. Bukan cuma anak
Rachel dan Leah yang jadi suku bangsa Israel. Anak-anak gundik mereka pun jadi suku bangsa Israel. Dan Tuhan mengakui, jadi mempunyai anak lewat seorang gundik atau seorang budak atau istri muda tidak salah pada zaman itu. Are you with me? Kita jangan lihat dari kacamata kita, sekarang ya salah dong om. Karena kan dia bukan istri. Zaman dulu enggak ada masalah. Lihat dengan kacamata, dari kacamata zaman dulu, jangan kacamata sekarang. Wah, apa yang Abraham, tapi di depan Tuhan itu salah. Kenapa? Karena mereka mau menolong Tuhan melahirkan anak perjanjian. Which is itulah cara manusia lama kita. Sering mau membantu Tuhan melakukan sesuatu yang Tuhan mau dengan caranya kita. Are you with me? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. My goodness, saudara, Tuhan pertama kali setelah break the silence, berhenti daripada gak ngomong, 13 tahun gak ngomong, sekali ngomong, Tuhan marah. Menegur Abraham dengan marah. Lalu ayat yang kedua, dikatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini repeated promise. Repeated vision yang Tuhan selalu ulang-ulang kepada Abraham. Abraham, ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Terus, next slide. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Stop, saya jelaskan dulu di sini, ini penting. Saudara perhatikan, setelah Tuhan marah, Abraham melahirkan Ismail. Tuhan berkata, oke, setelah 13 tahun, aku sekarang akan betul-betul memenuhi janjiku kepadamu. Dan aku akan membuat perjanjian kamu. Sebagai tanda kamu, aku ganti nama. Dari Abram menjadi Abraham. Saudara perhatikan, bedanya apa? H cuma satu huruf. H. Tapi tanpa kita mengerti, karena kalau kita nggak mengerti budaya Yahudinya, Jewish culture-nya, angka H itu adalah simbolik, artinya Yahweh. Dan orang Yahudi sampai sekarang nggak berani panggil Tuhan dengan God. Dia panggil Yahweh. YHWH. Selalu ada H. YHWH. Dan kata atau huruf H adalah identical. Jati diri Tuhan yang diinfokkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan Abraham. Wow. Abram diganti menjadi Abraham. Terus kita lihat. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7 kita baca dengan suara keras. 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Terus ayat 9, ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lagi firmannya kepada Abraham. Sekarang sudah Abraham, bukan Abram. Oke, yuk kita baca 2, 3. Daripadamu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus. Oke, tadi Kejadian 15 Tuhan bicara tentang perjanjian covenant binatang. Betul nggak? Sekarang perjanjian 17 bicara covenant sunat. Setelah Tuhan mengganti Abram menjadi Abraham dengan menambahkan hak jati dirinya, maka Tuhan pun menyuruh Abram sunat. Betul? Gak ada anak kecil kan? Semua udah gede. Lihat saya. Penis digunting kulitnya tas, maka jadi sunat. Seumur hidup akan menjadi
tampak. Sunat adalah the sign of covenant. Kalau tadi covenant dengan binatang, sekarang covenant dengan pribadi Abram menjadi Abraham. Perhatikan, Ismail lahir setelah Abraham disunat atau sebelum Abraham disunat? Sebelum Abraham disunat. Jadi Ismail lahir sebelum ada tanda covenant. Are you with me? Jadi Ismail bukan anak covenant. Ismail adalah byproduct dari the old man Abram. Walaupun sudah keluar dari Ur Kasdim, hidup di dalam Kanaan, sudah punya pewahyuan, sudah punya visi, tetapi masih under old man. How crucial peperangan rohani di dalam hidup kita. Berapa banyak kita sering tidak mengerti ini. Kita sudah dibaptis, lahir baru, penuh dengan roh, tetapi cara berpikir kita, cara hidup kita, cara melihat permasalahan kita masih under influence old man. This is very crucial spiritual warfare. Next slide, kita lihat beberapa slide yang saya sudah berikan. Abram artinya bapak yang ditinggikan, father exalted. Sementara Abraham artinya bapak banyak bangsa, father of nations. Lihat perbedaannya? Apa perbedaannya? Abram adalah pride pribadi. Bapak yang ditinggikan, mencari jati diri. Sementara Abraham sudah ada unsur ilahinya, Elohimnya. Menjadi bapak banyak bangsa, artinya dengan kata lain, Kosmas, mana kamu lebih rela? Kamu enggak makan, asal anak-anakmu makan, atau kamu makan, anakmu enggak bisa makan? That's the father. Fathers of nations. Kalau bapak yang ditinggikan adalah old fashion pola perjanjian lama. Seorang bapak minta pengaruh, minta hormat, minta banyak hal. Kamu mesti taat, mesti tunduk begini, begini, begini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham adalah bapak banyak bangsa. Dia akan membagi hidup untuk banyak orang. Next. Ini sudah berapa menit? Aduh udah 30 menit baru satu. Padahal saya punya 6. Abraham menjadi Abraham. Tanda perjanjian abadi antara Abraham dengan Tuhan adalah dengan perjanjian sunat. Next, terus biar cepat. Ismail lahir dalam Kejadian 16 sebelum Abraham menjadi Abraham. Dan sebelum perjanjian sunat sehingga Ismail bukan anak perjanjian. Ismail artinya Tuhan akan mendengar. Saya punya pelajaran sendiri tentang Ismail. Bagus sekali saudara, wah indah sekali. Nanti kita akan belajar. Ismail adalah bukti dari hasil manusia lama yang masih ada di dalam hidup di dalam kehidupan Abraham. Next slide. Oke. Ishak lahir setelah Abraham menjadi Abraham. Dan setelah perjanjian sunat Kejadian 21. Jadi Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah next. Ishak adalah bukti dari hasil kemenangan manusia baru Abraham yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ishak artinya dia akan tertawa. He shall laugh. Ismail adalah putra dari manusia lama, tetapi Ishak adalah putra dari manusia baru. Oke, look at me. Lihat saya sini. Perhatikan. Alkitab menulis waktu Ishak lahir, Ismail sudah menjadi remaja. Betul nggak? Sudah umur 15-16 tahun. Waktu Ishak bertumbuh menjadi anak-anak, Ismail lebih dewasa. Apa yang terjadi? Ismail membuli Ishak. Are you with me? Are you with me? Dengar baik-baik.
Banyak orang Pantekosta, banyak orang karismatik berkata, kalau kamu lahir penuh bahasa roh, penuh Roh Kudus, maka kedaginganmu akan mati. Tapi Alkitab membuktikan bahwa meskipun kita penuh dengan roh, meskipun kita penuh dengan karunia Tuhan, tetapi karena rohani kita masih kecil, masih baby, sementara Ismail kita, keduniawian kita, kedagingan kita sudah lebih gede dari kita. Listen carefully. Ismail membuli Ishak, manusia lama Anda sering membuli Anda. Are you with me? It's happened. Everywhere. Bahasa roh lama-lama, silahkan. Makin lama kuraba-raba saku kurata tongpes, nggak ada apa-apanya. Lama banget khotbahnya. Saya nggak anti bahasa roh. Tapi walaupun Anda berbahasa roh lama-lama, peperangan ini tidak berhenti karena Anda berbahasa roh lama. Peperangan ini akan terus berjalan. Peperangan ini akan terus berjalan. Tidak akan pernah berhenti sampai kita mati atau kita bertemu Tuhan face to face, rapture. Selesai. Nggak ada daging lagi. Baru satu aja. Wow. Sudah 40 menit ya Tuhanku, ampunilah hamba-Mu ini. Sekarang yang kedua. Contoh yang kedua. Kehidupan Yakub menjadi Israel. Oh ini bagus banget. Abraham menjadi Abraham itu bagus. Yakub menjadi Israel lebih bagus lagi. Kita lihat. Next slide. Yakub adalah old man. Oke, langsung kejadian. Kita baca, saudara kalau mau bukan PowerPoint atau transparan manuskrip khotbahnya bisa minta, nanti saya akan kirimkan. Karena pelajaran ini akan bagus sekali. Kejadian 32 ayat 20 sampai 28, yuk kita baca. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, tuh kan, kedua istrinya bayangin. Mau dong Pak 2 istri, balik ke perjanjian lama loh. Ya kan? Membawa kedua istrinya, kedua budaknya atau perempuan, dan ke-11 anaknya, bayangin. Dan menyeberang di tempat yang menyeberangkan sungai Yabok. 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Perhatikan, sesudah menyeberangkan keluarganya, dia menyeberangkan segala miliknya, dengan kata lain apa? Dia menyerahkan seluruh yang dia punya dari hasil penipuannya dari empek Laban. Oke, lihat. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal Yakub terplecok dan ia bergulat dengan orang itu. Saudara perhatikan, saya mau bahas dulu sedikit ini. Yakub bergulat dengan malaikat. Dan saya percaya itu bukan malaikat, itu adalah teofani atau penampakan diri daripada Tuhan. Alkitab menulis Yakub menang bergulat dengan Tuhan atau dengan malaikat. Do you think is that true? Saudara pikir berapa kuat dan berapa hebatnya Yakub bisa menang bergumul dengan Tuhan? Itu tidak benar. Memang benar Yakub menang, tetapi bukan karena Yakub menang. Yakub diberi kemenangan oleh Tuhan. Listen carefully. Waktu Anda bergumul menghadapi kehidupanmu dengan kekuatan Tuhan, Anda diberikan kemenangan oleh Tuhan. Anda diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda kuat, bukan karena saya rohani, bukan karena saya puasa. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Sehingga Alkitab berkata, Yakub bergumul menang melawan Tuhan. It's impossible. Gak mungkin manusia kita menang melawan manusia lama kita. Karena manusia lama kita itu ada kuasa iblisnya di dalamnya. Ada kuasa yang sudah sekian puluh tahun melawan kita. Bahkan Paulus sendiri berkata dalam perjanjian baru bahwa kalau aku mau melakukan yang baik, yang lama, yang buruk sudah muncul dan sudah lebih dulu eksis. Pergumulan ini gak akan mungkin kita menangkan. Kecuali Tuhan yang memberikan kemenangan. Oke, next. Next slide.
Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Itu kan kita toh seringkali bergumul sama Tuhan, puasa minta sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan aku nggak akan berhenti puasa kalau engkau nggak zaman, betul nggak? Oh di sini pada ketawa itu ya, pada ketawa yang seperti itu, Tuhan tolong. Aku tidak akan berhenti puasa, aku tidak akan berhenti berdoa. Padahal nggak dijawab juga tetap berhenti. Ya kan? Nah next ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah kamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28 yuk kita jawab 22, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. By grace. Tuhan yang memberikan kemenangan. This is turning point. From Jacob to become Israel. Tapi ingat, ini belum dipakai oleh Yakub. Sampai nanti. Makanya ini yang saya bilang, ini menarik sekali. Inilah turning point, Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Pada waktu dia ketakutan melarikan diri habis nipu kakaknya dan Tuhan mengubah dia. Oke, tapi selanjutnya ada beberapa komentar yang saya sebutkan. Oke, next slide. Yakub artinya Yakob bahasa Ibraninya. Coba bilang Yakob gitu. Ya. Pakai ada suara di dalam Yakob. Yakob. Itu adalah hill catcher. Hill catcher tahu hill catcher? Hill itu tumit, catcher itu yang menangkap. Jadi yang biasa tumit nampak di kaki itu apa? Rumput atau lalang, betul nggak? Makanya disebut supplanter, lalang. Jadi hill catcher atau Yakub itu adalah lalang yang mudah plentot. Mudah disembus angin kemana, kumpul sama orang rohani jadi rohani. Kumpul sama orang rohana jadi rohana, ya nggak? Di mana-mana seperti itu banyak sekali supplanter. Di mana angin berhembus, bertiup, dia jadi seperti itu. Oke, tapi di sini nggak ada, ya. Yakub hill holder or supplanter. Nah sekarang Yakub dirubah menjadi Yisrael. Yisrael atau Israel artinya he will rule or God. He will rule as God. He shall be prince of God, God prevail. Jadi Yakub dirubah menjadi Yisrael, artinya hill catcher dirubah menjadi God's prince. Wow. Next slide. Nah ini yang saya katakan, tadi dirubah menjadi dari Yakub menjadi Israel. Tetapi Yakub tidak pakai itu. Itu baru pewahyuan buat dia. Itu baru pengetahuan buat dia. Lalu dia tetap berjalan menuju kepada Empek Laban. Betul nggak? Di Empek Laban dia berhasil. Pada banyak pendeta bilang itu karena anugerah Tuhan betul. Tetapi dia juga memasukkan Tisani. Tahu Tisani? Tipu sana tipu sini. Yakub bohong terus habis-habisan. Yakub berbuat yang seenaknya sendiri. Jadi dia sempat sangat kaya. Dan setelah dia kaya, dia hebat, dia punya keturunan, dia punya istri 2 dan lain sebagainya. Dia bohongi lagi Empek Laban. Nah sekarang dia udah jadi kaya. Tuhan datang kepada dia dan Tuhan bilang kamu harus bikin pemberesan dengan kakakmu. Nah inilah ceritanya. Kita lihat Kejadian 35 ayat 6 sampai 10. Yuk kita baca. Lalu sampailah Yakub ke Luz, ke tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Sampai perhatikan. Waktu Yakub dikejar-kejar sama Esau, lari ketakutan. Dia tiba di sebuah tanah namanya Luz, lalu di situ dia kecapean, dia ambil sebuah batu dan dia tidur. Dan pada waktu dia tidur, dia beralaskan batu, maka dia melihat sebuah penglihatan atau mimpi. Langit terbuka dan malaikat dari sorga naik turun. Maka pada waktu pagi dia bangun, dia ambil batu karang yang jadi bantal dia buat mesbah di situ, dia berdoa di situ, dan dia mengubah nama tempat itu dari Luz menjadi Bet El. Bet adalah rumah dari kata Bait, El adalah dari kata Elohim atau Tuhan. Jadi Bet El adalah rumah Tuhan. Nah, lihat apa yang Yakub katakan. Didirikannya mesbah di situ dan dinamainya tempat itu
Ayat 6 dulu. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang tanah Kanaan, yaitu Bet-El, tempat yang dia dulu ketemu mimpi Tuhan. Dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini setelah dia kembali dari Empek Laban, dia menuju pemulihan dengan Esau. Lalu dia sampai di tempat yang sama, dan di tempat Betel itu, lalu ayat yang ke-7, didirikanlah Mesbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Bet-El. Nanti kita akan lihat pengertiannya. Dari Bet-El berubah menjadi El Bet-El. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 8. Ketika Deborah yang inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamainya pohon besar penangisan. Kalau orang nangis di bawah pohon besar, ya ini namanya. Ya, terus next slide. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Perhatikan, setelah Yakub kembali dari Empek Laban, tiba di Betel dan merubah nama Betel menjadi El Bet-El, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lihat ayat 10, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, tetapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Kenapa Tuhan harus menamai Yakub 2 kali? Yang pertama tadi bergumul dengan terpecok pahanya, dari Yaakov berubah menjadi Israel, tetapi dia tetap memakai nama Yaakov sampai dia menjadi kaya, dan dia mau berdamai dengan Esau, dan dia mau menyerahkan semuanya, dan akhirnya dia merubah Bet-El menjadi El Bet-El. Next slide, penjelasannya ada di slide-slide ini. Bait rumah artinya, El Elohim artinya Tuhan, Bet-El adalah house of God atau rumah Tuhan. El Bet-El artinya El itu adalah Elohim atau Tuhan, Bet-El adalah rumah Tuhan. Tuhan dari rumah Tuhan. Sampai sini ngerti nggak? Apa coba ngertinya? Apa perbedaan Bet-El dengan El Bet-El? Apa sih ya? Kencangan? Kita sering kali berkata, Paulus pun berkata, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tapi yang mengisi bait Allah belum tentu Tuhan. Yang mengisi bait Allah kepahitan. Yang mengisi bait Allah kesombongan. Yang mengisi bait Allah kemampuan. Yang mengisi bait Allah pendidikan. Yang mengisi bait Allah cara berpikir orang-orang hebat. Kalau kamu kurang hikmat sekolah. Kalau kamu kurang ini kursus, kalau kamu kurang ini pergi ke sana, kalau kamu kurang duit cari bank, kalau kamu kurang duit cari rentenir, kalau kamu kurang hikmat cari orang-orang pintar. Dan itulah cara berpikirnya. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah jadi Bet-El, tetapi di dalam kita belum ada El. Are you with me? Nangkap gak? Kapan Bet-El menjadi El Bet-El? Setelah Yakob berubah menjadi Israel dan dia mempersembahkan atau memberikan semua keluarganya, asetnya dipersembahkan. Listen carefully. You are still Bet-El, bait Allah, sampai seluruh hidupmu, seluruh asetmu, seluruh kemampuanmu, seluruh cara berpikirmu, kamu serahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengubah Bet-El menjadi El Bet-El. Tuhanlah yang menjadi Tuhan, menjadi juragan dari hidupku. Tuhanlah yang menjadi Tuhan dalam rumah tanggaku. Tuhanlah yang menjadi juragan di dalam gerejaku. Tuhanlah yang menjadi juragan dalam bisnisku. Bukannya aku lagi. Makanya menjadi El Bet-El. Dan pada waktu Tuhan merubah El Bet-El, Tuhan mengubah Yakob menjadi Israel. Walaupun visi mengubah Yakob jadi Israel sudah Tuhan berikan berpuluh tahun sebelumnya. Saya nggak tahu berapa belas tahun sebelumnya.
Tetapi praktikalnya Yakub baru menggunakan nama Yisrael setelah dia kembali dari empek Laban dan bertemu dengan Tuhan di tempat yang sama waktu dia berubah nama menjadi Israel. Wow. Do you learn something? Saudara bisa berdoa, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa menangis bombay di hadapan Tuhan. Tapi belum tentu adalah roh Tuhan di dalam dirimu. Bukti roh Tuhan ada di dalam dirimu adalah pada waktu engkau rela mengosongkan semua hidupmu. Hanya Tuhan yang berkuasa. From Bethel menjadi Bethel. Ini baru 2, waktu saya tinggal 6 menit. Satu lagi, tapi ini pendek. Abraham, Yakub, sekarang anaknya Abraham. Siapa? Ishak. Enggak lah, sudah lewat Ishak. Sekarang saya masuk aja cepat. Kehidupan Saul dan Daud. Kenapa Saul dan Daud? Kita lihat. Yuk, slide 22. Oke. Raja Saul adalah lambang manusia lama atau urapan lama. Saul artinya requested. Saya nggak tahu terjemahan saya tepat atau tidak. Saya terjemahkan menjadi permintaan. Requested itu boleh nggak diterjemahkan permintaan? Ya terserah lah ya saya yang khotbah soalnya. Raja Daud adalah lambang manusia baru atau urapan baru. Daud artinya beloved yang dikasihi. Next, supaya cepat, supaya bisa sampai 1 jam. Goliat bukanlah musuh utama Daud, tetapi musuhnya bangsa Israel yang juga musuhnya Tuhan. Saya mau garis bawahi. Saudara perhatikan, kita sering berpikir musuh utama Daud adalah Goliat. No. Bukan musuh utama Daud Goliat. Musuh utama Daud adalah yang Anda tidak tahu. Siapa? Saul. Goliat adalah rencana Tuhan untuk mempromosikan Daud. Bukan untuk menghalangi apalagi untuk menghancurkan Daud. Sebaliknya untuk menjadikan Daud sebagai pahlawan dari bangsa Israel. Sebagai jalan untuk memunculkan Daud dari yang tidak kelihatan menjadi pahlawan bangsa yang membuka jalan bagi Daud untuk menjadi raja Israel dan menggantikan Saul. Next slide, biar cepat selesai. Daud tidak akan diperhadapkan dengan Goliat sebelum ia berhasil mengalahkan musuh-musuh utamanya dia. Salah satunya adalah seperti dia mengalahkan singa dan beruang. Old man, singa dan beruang. Pada waktu Daud membunuh singa dan beruang, yang dia bela siapa? Domba. Berapa ekor? Worth it enggak? Bertanding membunuh singa beruang hanya untuk menjaga 2-3 ekor domba. Worth it enggak? Secara manusia, hitungan kalkulasinya, Daud bukan termasuk orang yang jago bisnis. Apalagi dia orang bukan Chinese, yang main sipuannya bodoh. Hitungan kalkulasinya bodoh dia. Masa resikonya berani mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan 2-3 ekor kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempertahankan 2-3 ekor kambing. Ada orang lihat apa enggak? Kalau dia mati diterkam singa, diterkam beruang, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang bela. Listen carefully. Fighting your old man, no one knows. Dan tidak ada orang tepuk tangan, hebat, kamu mengalahkan beruang, kamu mengalahkan singa. When you fight your old habit, when you victor upon all your bad situation. Enggak ada orang berkata, Frankie luar biasa sekarang. Enggak ada. Enggak ada orang yang memujimu pada waktu engkau mengalahkan manusia lamamu di tempat yang tidak ada orang lihat. Tetapi itu turning point. Itu turning point di mana Tuhan melihat engkau. Maukah engkau setia di tempat-tempat yang tidak ada orang tahu? Maukah engkau tetap memenangkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Walaupun pertaruhan risikonya nyawa dan tidak worth it yang engkau pertahankan. Urusan kecil kok, itu cuman kecil kok.
Tapi Daud berkata tidak ada urusan kecil dengan kebenaran. Are you with me? The old man yang ada di dalam diri Daud berkata, kalau seandainya Daud berkata begini sama papanya, "Pa, aku kehilangan 1 ekor domba tadi karena ada singa yang menghantam." Papanya marah nggak? Kalau papanya marah, papanya lebih gila lagi kali. Ya nggak? Papanya kan bilang, "Nak, kamu nggak apa-apa, kamu selamat. Selamat Pak, untung Pak, cuma 1 ini makan." Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sudah lihat, tapi Daud berkata, "No way. Mungkin Anda diserahkan tugas cuma kecil, jaga kamera, kebersihan, usher, nggak ada orang lain, nggak ada yang orang muji-muji, penggembalamu nggak melihat, tapi you fighting for the best. You fighting for the best, bukan karena ada orang yang memujimu. That's your old man, you have defeated." Manusia lamamu dikalahkan. Kita terlalu banyak orang yang mau hebat kalau ada gembala, kalau ada pemimpin, kalau ada bos. Kalau nggak ada bos, maka kalau nggak ada tikus, tidak ada kucing, maka tikus pesta pora. Sering dengar istilah itu? Di sebuah kantor kalau nggak ada bos, semua orang seenaknya sendiri. Itu bukan manusia baru, itu manusia lama. Ada bos nggak ada bos, ada orang nggak ada orang. Kita tetap dalam kebenaran, dalam kekudusan. That's the new man. Next, terus saya mau selesai. Sebelum Daud mengalahkan manusia lamanya di tempat yang tidak dilihat, maka Tuhan tidak akan membawa Daud untuk membunuh Goliat di hadapan seluruh bangsa Israel. Jangan heran, kenapa kamu nggak dipromosi-promosi? Karena kamu tidak pernah mengalahkan manusia lamamu di tempat tersembunyi. Next. Setelah mengalahkan Goliat, maka bangkitlah musuh besar yang baru. Jadi musuh besar Daud ada 2. Musuh besar yang baru adalah Saul, yang menjadi musuh bebuyutannya dan sangat menghantui kehidupan Daud dan cukup jangka waktu yang lama. Berapa tahun Daud berperang dengan Saul? Belasan tahun. Musuh bebuyutan utama Daud adalah Saul yang terus-menerus mengancam, memburu dan berusaha untuk membunuh Daud. Padahal Daud bisa membunuh Saul dengan sekali tembus. Betul? Tapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud menghormati Tuhan. Are you with me? Mungkin kau gak suka dengan orang tuamu. Mungkin kau gak suka dengan orang-orang atasanmu. Hormati mereka. Jangan bunuh mereka, racuni mereka. Are you with me? Cekokin baygon rasa stroberi. Enggak. Tapi sudah lihat. Hargai orang-orang yang di atasmu. Walaupun itu menjadi hambatan. Kalau Saul cepat mati, Daud cepat menjadi raja. Itu hitungan manusia. Tapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Daud berkata, no. Waktu Daud berusaha untuk memotong jubahnya Saul sedikit aja. Daud sampai menyesalnya setengah mati. Karena dia bilang, aku sudah menyentuh orang yang Tuhan urapi. Next, terus saya mau cepat supaya selesai. Raja Saul adalah gambaran the old man yang juga sebagai gambaran rupa minyak yang lama. Raja Daud adalah gambaran the new man yang sebagai gambaran juga urapan baru. The new wine need a new wine skin. Are you with me? Urapan baru, kuasa yang baru dari Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda membutuhkan tubuh yang diperbaharui. Membutuhkan cara berpikir yang diperbaharui. The most crucial battle in your life is in your mind. Jangan izinkan otakmu dicemari dengan sistem dunia. Dan dengar baik-baik, tidak semua sistem dunia negatif. Tetapi sepositif apapun sistem dunia, di hadapan Tuhan menjadi satu kebodohan. Di hadapan Tuhan menjadi satu celah. Karena Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Next slide, terakhir kita loncat ke slide nomor 40. Tuh kan, saya punya slide 40, 45 sampai 46. Setelah itu kita tutup. Siap perjamuan kudus. Yuk kita baca. 2, 3.
Hanya lewat pekerjaan Roh Kudus kita bisa mengalahkan the old man and hidup sejahtera bersama dengan new man. Ayatnya tolong. Terakhir, ini kuncinya. Karena enggak tanpa ayat ini rasanya nanti saudara pulang rasa keselekan. Oh om tadi khotbahnya kok enggak tuntas. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi kamu tidak akan hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. The new wine need new wine skin. Maka yang memperbaharui rubuh kita dari bad ale menjadi bad ale. Are you with me? Adalah dengan membiarkan roh Allah masuk, roh Kristus menguasai diri kita. Caranya baca firman, lakukan firman, dan terus bersama dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam dirimu. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita bangkit berdiri. Izinkan roh Kristus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Membangkitkan rohmu yang mungkin selama ini mati karena takut COVID, karena takut masalah, karena sudah begitu banyak kegagalan yang terjadi dalam dirimu. Kau sudah mencoba untuk berubah, tetapi jatuh terus. Tetapi izinkan sekali lagi Tuhan mengubahmu. Izinkan sekali lagi bahwa seperti Yakob sudah dirubah menjadi Israel. Tetapi dia tidak menjadi Israel instantly. Dia terus berjalan dengan Yakobnya sampai dia rela kehilangan. Saya mau berkata kepada Anda, let you give it away everything inside of you. Today to God, berikan semuanya kepada Tuhan. Jangan ada sisa. Saudara berkata, kalau aku nanti habis-habisan, justru pada waktu engkau habis, maka Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi bad L. Tuhan akan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Bait Allah adalah tubuhmu. Izinkan Dia menjadi Tuhan. Seperti Yakub memberikan seluruh kekayaannya, memberikan seluruh miliknya, keluarganya kepada Tuhan. Dan manusia lama Yakub berubah menjadi Yisrael. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba sudah banyak memberikan pengertian, tetapi akan percuma tanpa rohmu yang berbicara. Kepada seluruh umatmu yang mendengar baik lewat streaming, Tuhan kau jamah mereka. Supaya benar-benar ada manusia lama yang diperbaharui. Ada urapan lama dari Saul menjadi Daud. Ada rumah-rumah yang lama diperbaharui. Ada kehidupan-kehidupan yang lama diperbaharui. Ada Abraham menjadi Abraham. Tuhan, ada Saul menjadi Paul. Dan dalam nama Yesus, cara berpikir kami yang selama ini berpatri kepada pendidikan, Tuhan, kami mau fokuskan cara berpikir kami untuk kemuliaan Engkau berdasarkan firman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menikmati bahwa Bethel menjadi